Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Pranasa Putri dengan NIM 23101016. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum demi memenuhi mata kuliah hukum pidana. Nah, yang pertama-tama, definisi dari anak itu sendiri. Anak ialah seorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum dewasa secara fisik dan mental. Definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki dua kriteria. Yang pertama, anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Dan yang kedua, yaitu anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Contoh anak yang berkonflik dengan hukum seperti anak berusia 15 tahun yang diduga melakukan pencurian motor dan anak berusia 17 tahun yang diduga mengedarkan narkoba. Lalu selanjutnya, apabila ada anak berkonflik dengan hukum, bagaimana penanganannya? Penanganannya yang harus dilakukan pertama yaitu dengan adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga tidak menimbulkan trauma baru untuk anak tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau SPPA yang menekankan pada diversi dan keadilan restoratif. Langkah-langkahnya yang pertama seperti melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menindaklanjuti apakah anak tersebut memang benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Lalu yang kedua melakukan diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya tekanan kepada anak tersebut. Lalu yang ketiga, peradilan pidana anak. Ketika diversi tidak dapat dilakukan atau gagal dilakukan, akan dilakukannya peradilan pidana anak untuk menindaklanjuti tidak pidana anak tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu pendampingan anak. Demi memulihkan mental anak tersebut setelah dilakukannya peradilan anak, agar anak tersebut tidak terasa dikucilkan dalam peradilan tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu solusi. Solusi mencegah anak tidak berkonflik dengan hukum. Ada banyak faktor yang mendukung agar anak tersebut tidak melakukan konflik dengan hukum. Yang pertama, penguatan peran keluarga. Peran keluarga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh kepada anak karena anak tersebut sehari-harinya ada dalam keluarga tersebut dan keluarga itu mencerminkan tingkah perilaku anak. Contoh-contohnya seperti melakukan komunikasi yang kuat antar anggota keluarga dan melakukan peningkatan moral dan budi pekerti kepada anak tersebut. Lalu yang kedua, peningkatan peran sekolah. Sekolah harus melakukan edukasi yang menjauhkan anak tersebut untuk berpikiran untuk melakukan tindak pidana dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya agar anak tersebut memiliki moral dan mental yang lebih baik ke depannya. Lalu yang ketiga, pengembangan peran masyarakat. Peran masyarakat juga sangat penting karena lingkungan menjadi salah satu faktor utama anak melakukan suatu tindak pidana. Dan yang terakhir yaitu penguatan peran pemerintah. Pemerintah perlu menegakkan peraturan dan meningkatkan sumber daya manusia penegak hukum karena itu menjadikan patokan agar anak ragu dan tidak mau mencoba melakukan tindak pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.